kasih dalam Tuhan. Mengucap syukur pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan boleh beribadah di tempat ini, berjumpa dengan saudara-saudara kita. Saya undang untuk jemaat bisa bangkit berdiri memberikan salam kanan kiri kita. Mari kita selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu setia hingga sampai saat ini dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan pujian pembukaan kita. Kebaikan-Mu Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya kami hendak memuji dan memuliakan akan nama-Mu, tetapi kami juga hendak berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap kami, sehingga lewat ibadah raya di pagi hari ini, setiap kami dilawat oleh Tuhan. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bagi anak
sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari yang cerah yang diberkati oleh Tuhan, kiranya juga hati kita pun menyambut dengan penuh sukacita hari Sabat, di mana kita diizinkan untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur setiap anugerah yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, majelis yang baru sudah dilantik dan siap untuk mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan tentunya juga membutuhkan dukungan dari sidang jemaat, dan itu sudah diucapkan kepada setiap kita, baik jemaat maupun majelis akan bekerja giat, bekerja bersama-sama mewujudkan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini nanti sesudah ibadah, majelis akan memaparkan program gereja kita selama 1 tahun. Kami berharap Bapak Ibu dapat sejenak untuk sabar. Kita akan membahas bersama-sama. Meskipun sepertinya kalau Bapak Ibu terima itu ada berapa lembar halaman, ada 4 lembar halaman atau 5 lembar halaman, tetapi semua tidak akan dibahas, jadi jangan khawatir nanti kesiangan Bapak Ibu dengan aktivitas di rumah. Garis besarnya saja nanti akan disampaikan karena Bapak Ibu juga sudah pegang programnya dan sudah dibaca di rumah. Jadi hanya beberapa hal yang baru yang perlu penekanan yang akan disampaikan oleh majelis, dan itu kesempatan bagi Bapak Ibu jikalau ada hal yang ingin dipertanyakan, dipertajam berkaitan dengan program-program yang akan kita kerjakan bersama-sama, yang jelas untuk pertumbuhan iman kita dan lewat pelayanan yang kita kerjakan akan membawa nama Tuhan dipermuliakan lewat gereja di tempat ini. Oleh karena itu perlu kerjasama kita, nanti begitu selesai langsung majelis akan menempatkan diri sehingga tidak membuang-buang waktu Bapak Ibu Saudara, sehingga diharapkan cepat selesai rapat program yang akan kita lakukan. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggunya agar tidak nonjar-nonjor, akan dimulai jam 9 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak masih di usia sekolah minggu, khusus hari ini ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa, mengosongkan dirinya. Meskipun kita tidak bisa melakukan seperti yang Kristus lakukan, meninggalkan kemuliaannya lalu menjadi sama seperti manusia, satu perubahan gratis yang luar biasa, menjadi manusia yang menderita di dalam hidupnya. Tetapi kita diajak bersama-sama paling tidak nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu tentang
kesatuan, saling peduli yang didasari dengan kerendahan hati. Itu menjadi cerminan gaya hidup setiap kita. Tidak mudah, tetapi kalau kita meminta pertolongan Roh Kudus, maka kerendah hatian yang kita rindukan menjadi serupa seperti Kristus dapat terwujud dalam kehidupan setiap kita. Selamat merayakan iman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak dapat mengukur kasih setia Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus selalu mengucap syukur dan mencintai Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita pujikan kembali pujian kita, tiada terukur kasih Tuhan. Setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita akan bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa bersyafaat untuk gereja kita dan jemaat. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan yang telah diperbuat dalam kehidupan kita. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Ibu Kamiati. Kita naikkan pujian pengantar doa kita, ingat kasih-Nya.
Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami yang mana pada pagi hari ini akan mengadakan rapat jemaat. Kiranya Tuhan sendiri yang akan campur tangan dan hadir di tengah-tengah kami. Memberkati, biarlah kami boleh mendapatkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap rencana dan program-program yang sudah terbentuk. Tuhan yang memberkati dan campur tangan, sehingga program-program berjalan dengan baik, semua hanya untuk kemuliaan, kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, memberikan hati yang berhikmat dalam mengambil setiap keputusan, sehingga keadilan dalam memimpin bangsa kami, sehingga semua untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan dan jalan keluar. Tuhan juga memberkati setiap keluarga kami, di sekitar kami. Tuhan ajar kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi terang bagi sekeliling kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati ibadah kami. Tuhan hadir tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan memberkati. Dan Tuhan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran sabda firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah doa ini kami panjatkan dan percayakan hanya dalam tangan kuasa-Mu, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian pengantar kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan barang fana, kau
Mari kita akan berdoa. Terima kasih untuk cinta kasih yang besar. Pengorbanan yang besar yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga setiap kami orang-orang yang berdosa, yang semestinya mendapatkan hukuman kematian kekal, tetapi karena cinta kasih Tuhan, kami mendapatkan kehidupan dan keselamatan. Oleh karena itu kami ingin hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Kami membutuhkan asupan makanan rohani lewat kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar menjadi mengerti, dan kami menghidupi dalam kehidupan kami sesehari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita akan siapkan firman Tuhan di kitab Filipi pasal 2, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, di bulan April ini, di minggu ketiga secara sinodal, kita merenungkan berkaitan dengan asas kepercayaan gereja GKMI secara sinodal. Asas yang ketiga bunyinya demikian. Kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, serta dasar dan kepala gereja. Dan perenungan kita di pagi hari ini dengan tema pengosongan diri Kristus. Peristiwa kebangkitan Kristus maka menjadi sukacita bagi setiap kita. Euforia yang luar biasa yang semestinya dilakukan oleh seluruh umat manusia, karena kita diingatkan bagaimana hukuman kekal yang semestinya kita terima, maka disitulah pembebasan Tuhan beri, dan tidak hanya sekedar dibebaskan dari hukuman kekal, kita juga mendapatkan anugerah kehidupan dan keselamatan kekal yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah mendapatkan anugerah kehidupan dan keselamatan kekal, maka lewat kitab Filipi ini tidak hanya sekedar mari kita bersukacita, berhiforia secara luar biasa. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan, mewujudkan sukacita itu sebagai bentuk rasa syukur, rasa penghormatan kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita merujuk ke tema besar masa raya Paskah, mati terhadap dosa, hidup bagi Allah.
Bagaimana kita harus hidup bagi Allah di tengah-tengah zaman dan situasi yang ada saat ini. Oleh karena itu di pasal 1 di ayat yang ke-27 didahului dulu dengan satu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Karena kita percaya kepada Injil, maka hidup kita harus berpadanan sesuai dengan Injil keselamatan yang Tuhan beri kepada kehidupan setiap kita. Kalau hidup kita berpadanan dengan Injil, maka setiap kita diajak style gaya hidup kita, maka adalah gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi orang yang sudah diselamatkan tidak berhenti menikmati anugerah keselamatan, hidupnya diperbaharui menjadi manusia baru, lalu manusia baru yang seperti apa? Gaya hidup kita sesuai dengan ajaran Kristus. Namanya gaya hidup itu berarti tidak bisa lepas dari hidup kita. Terus menerus menjadi ciri khas, sederhananya begitu. Menjadi ciri khas yang tidak bisa lepas di dalam kehidupan kita, yaitu ciri khas sesuai dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, mengikuti ajaran Kristus. Lalu tindakan praktis apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita hidupi sesuai dengan gaya hidup Kristus? Ada banyak hal, tapi pagi hari ini kita akan melihat di pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Yaitu bagaimana setiap kita diajak bersama-sama. Yang pertama, bagaimana mengembangkan cinta kasih di antara kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Sehati, sepikir, sejiwa di dalam Kristus. Bagaimana itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita? Bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa sehati sepikir. Sementara kita memiliki kepala, keinginan, harapan yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Kalau hati kita diarahkan kepada Kristus, setiap pribadi lepas pribadi ditujukan kepada satu titik Kristus, dari manapun asal kita, dari apapun latar belakang kita, dari kondisi pendidikan, ekonomi, budaya, apapun, kalau itu diarahkan kepada satu titik yaitu Kristus, maka sehati, sepikir, setujuan itu dapat kita kerjakan, kita lakukan. Bukan berarti semua harus seragam, tetapi lewat keragaman yang kita miliki saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Lalu bagaimana agar kita bisa mewujudkan itu di dalam kehidupan yang Tuhan beri kepada kita? Lalu Rasul Paulus lewat kitab Filipi ini menasehatkan kepada kita. Hal praktis, hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan menjadi pribadi yang egois. Karena pribadi yang egois adalah pribadi yang mementingkan diri sendiri.
Dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dia bisa berkorban apapun bagi orang lain dan komunitasnya selagi itu menguntungkan dirinya sendiri. Itu berarti egois dan Tuhan tidak menginginkan itu. Tetapi jadilah pribadi yang mengutamakan orang lain di dalam kehidupan setiap kita bersama-sama. Memikirkan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Di pasal 2 mulai ayat 3. Dituliskan pada bagian akhir, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita mendahulukan orang lain, bukan berarti juga mengesampingkan diri kita. Tetapi dengan memperhatikan, mendahulukan, peduli kepada orang lain, maka itulah caranya untuk mengikis keegoisan kita. Mengikis keakuan kita dengan belajar mengalihkan pola pikir kita kepada orang lain. Satu contoh sederhana, gampang kita waktu antre. Apakah antre beli tiket, apakah antre beli jajanan, apakah antre di bank, atau antre apapun. Kalau orang yang egois, dia pengennya cepat dilayani. Pakai jalan pintas. Tetapi bagaimana ketika tiba-tiba mungkin di tengah-tengah antrean yang sedang kita lakukan, tiba-tiba orang yang di depan kita misalnya jatuh karena kelamaan berdiri. Apakah kita akan berpikir, wah kesempatan maju satu langkah karena orang yang di depan sedang tidak enak badan dia menepi, maka saya yang akan maju mendapatkan pelayanan berikutnya. Atau yang kita lakukan cepat-cepat menolong orang tersebut. Meskipun efeknya nanti kemungkinan kita bisa antre lagi di belakang dan panjang. Memakan waktu yang banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menolong kita bisa empati, bisa peduli, mengutamakan orang lain. Caranya sederhana. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, maka harapan kita adalah ditolong oleh orang lain. Di saat kita tidak berdaya, ada orang lain yang kita kenal atau tidak kita kenal mengulurkan tangan kita sehingga kita mendapatkan pertolongan. Kita mendapatkan kehidupan, tidak menjadi fatal atas kehidupan kita. Maka sesederhana itu ketika ada orang lain membutuhkan uluran tangan kita, maka kita melakukan pertolongan kepada orang lain. Jika kita tahu bahwa meskipun orang itu antreannya di belakang, tetapi mungkin dia kondisinya hamil tua misalnya, atau sudah lansia, kita tidak bisa tutup mata, ya karena urutanmu di belakang, silahkan di belakang. Bagaimana kita mengutamakan orang lain, kita melihat dia membutuhkan pertolongan kita bisa berkata kepada yang lainnya, mohon maaf ya, kita utamakan, kita dahulukan, misalnya lansia, orang yang sedang sakit dan seterusnya.
Dunia luar pun juga melakukan hal yang seperti itu. Masa kita yang menjadi anak-anak Tuhan, di mana itu Tuhan ajarkan kepada setiap kita tidak melakukan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Belajar mengutamakan orang lain ketika itu menjadi pola gaya hidup kita, maka ketika kita melakukan itu, kita pun juga akan menerima perlakuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua yang Tuhan ajarkan lewat ayat yang ke-5 sampai ke-8, secara khusus di ayat yang ke-7. Tuhan merendahkan diri sedemikian rupa. Bahkan dituliskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Bukan orang lain, tetapi diri sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Mengosongkan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu tindakan yang luar biasa. Yang kita tidak bisa melakukan persis seperti yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan Allah demi menolong menyelamatkan kita, maka Ia rela menjadi manusia. Ia rela mengosongkan dirinya, kenosis, bukan berarti dia melepaskan sifat keilahiannya. Sehingga tidak berdaya melakukan apa-apa, maka dia hanya pure murni menjadi manusia. Kristus yang adalah Allah tetap 100% Allah, tetap 100% manusia. Itu artinya ketika Kristus mengosongkan dirinya, maka dia melepaskan sifat-sifat keilahiannya. Bukan tidak berfungsi lagi, tetapi Ia tetap Allah dan memilih untuk tidak, memilih untuk tidak menggunakan hak-haknya dan kemuliaannya. Jadi tetap punya otoritas, punya kuasa, tetapi itu tidak digunakannya ketika menjadi manusia. Hanya bagian kecil yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Tetapi selebihnya itu Tuhan lakukan semata-mata untuk mengutamakan pelayanan, menyelamatkan, menebus setiap kita, sehingga meskipun Ia setara dengan Allah karena Ia adalah Allah, tetapi Dia tidak menggunakan kuasa otoritas yang dimiliki. Satu keteladanan yang luar biasa. Tidak menggunakan hak yang dimiliki semata-mata karena mengutamakan setiap kita umat manusia. Tuhan sudah mengutamakan kita agar kita selamat, sehingga Tuhan rela menjadi manusia, mati untuk menebus setiap dosa kita pribadi lepas pribadi. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan? Tuhan beri, Tuhan anugerahkan kepada setiap kita.
Sementara orang hidup di dalam dunia ini dan seringkali kita dipengaruhi di dalamnya. Kalau kita punya fasilitas, kalau kita punya kedudukan, kalau kita punya channel, ya kita gunakan fasilitas itu untuk kepuasan, kesenangan, kehormatan bagi setiap kita. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita. Ketika kita punya koneksi, lalu koneksi itu kita gunakan, maka kita mendapatkan kemudahan di dalamnya. Dan itu menjadi kebanggaan bagi manusia. Tetapi Tuhan tidak menggunakan haknya, tidak menggunakan fasilitasnya semata-mata karena cintanya, karena kasihnya. Karena mengutamakan kita agar kita mendapatkan pengampunan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan melakukannya tidak hanya saat peristiwa di kayu salib, di saat kematiannya. Tetapi Allah rela mengesampingkan dan tidak menggunakan hak yang dimilikinya selama ia menjadi manusia. Puncaknya di kematian Kristus. Tetapi sepanjang hidupnya Tuhan tidak menggunakan hak dan kuasa yang ia miliki di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sedang diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Untuk menjadi pribadi bagaimana setiap kita belajar menteladani Kristus dengan segala kesederhanaan yang kita punya dan kita miliki. Bisakah ini menjadi gaya hidup setiap kita sebagai warga GKMI? Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan dan menjadi kepala gereja dan kemudian menjadi asas kepercayaan kita bersama-sama. Maka Kristus menjadi patron, Kristus menjadi model, Kristus menjadi pusat, Kristus menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Hidup yang berpadanan dengan Injil. Kalau kita benar-benar, kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sudah diselamatkan di dalam kehidupan setiap kita. Menjadi orang yang rendah hati tidak mudah. Apakah dalam dunia pelayanan, apakah dalam dunia pekerjaan, apakah dalam dunia dan ketika kita belajar seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Maka tidak hanya kita mendapatkan hormat dan kemuliaan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Tetapi orang-orang yang di sekitar kita pun akan memberikan penghormatan, penghargaan kepada kita. Bukan karena jabatan dan status yang membuat orang menjadi takut, tetapi sungguh memberikan penghormatan karena mendapatkan keteladanan hidup yang baik. Kalau Kristus merendahkan dirinya hingga tuntas sampai akhir, menjadi pribadi yang rendah hati, maka setiap kita pun juga diajak bersama-sama. Menjadi pribadi yang rendah hati bukan dalam rangka musiman, bukan dalam rangka situasi dan kondisi di tempat-tempat tertentu. Sekali lagi, karena ini gaya hidup,
Maka menjadi rendah hati itu di dalam seluruh kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mana bisa Bu Utari? Secara manusiawi memang kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak jauh. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Roh Kudus itu Tuhan beri dan tinggal di dalam hati kita. Kalau kita berkata Roh Kudus aku membuka hatiku, Tuhan memimpin seluruh hidupku. Maka Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kita, menolong kita, diproses dari hari ke hari di sepanjang hidup kita menjadi pribadi yang rendah hati dan bisa memperhatikan dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengutamakan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sehingga di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat ditinggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi ketika kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati, belajar berkorban bagi orang lain, maka sebenarnya bukan dalam rangka sebagai tanda bahwa kita lemah, kita rapuh, kita tidak berdaya, bukan. Tetapi justru ketika kita melakukan itu, maka itu justru menjadi jalan menuju kemuliaan yang sejati, yang Kristus sediakan, yang Kristus berikan, yang kita akan cicipi, yang kita akan rasakan ketika kita ada dalam dunia ini dan menjadi sempurna ketika Tuhan datang yang kedua kali. Dan ujung-ujungnya adalah nama Kristus dimuliakan lewat kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata sederhana, kalau kita ingin memuliakan nama Kristus lewat kehidupan yang kita jalani, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, perbaharui hidup kita lewat pembaharuan yang Tuhan beri menjadi manusia baru di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan lewat pagi hari ini, mari kita belajar menjadi satu pribadi yang belajar mengutamakan orang lain. Seperti Kristus mengutamakan kita. Belajar menjadi pribadi yang rendah hati seperti Kristus yang rela mengosongkan dirinya bagi setiap kita sehingga kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan ketika kita meneladani Kristus di dalam kehidupan setiap kita mengerjakan sampai garis akhir kehidupan kita, maka janji Tuhan yang ya dan amin, Tuhan akan memberikan kemuliaannya seperti Tuhan memberikan kemuliaan kepada Kristus yang kita sembah di dalam hidup ini sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kalau selama ini kami belum bisa menjadi pribadi yang rendah hati seperti Kristus, yang mengutamakan orang lain, yang rela berkorban bagi orang lain, kami mohon pengampunan-Mu di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Selagi masih ada nafas hidup yang melekat dalam diri kami,
Dan selagi kesempatan Tuhan beri kepada kami, maka ketika kami mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, kami ingin berubah karena Kristus lewat Roh Kudus-Mu yang mengubah kami. Ajari kami menjadi pribadi yang peduli kepada orang lain, sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadikan kami pribadi lepas pribadi yang rela berkorban bagi orang lain, yang rendah hati mau melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat hal-hal kecil, lewat hal-hal sederhana, lewat peristiwa-peristiwa yang ada di depan kami. Dan orang melihat nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami, maka mereka menjadi mengenal akan Kristus yang kami sembah. Kami mengucap syukur, tidak hanya ketika kami melakukan itu, sebagai bentuk rasa syukur kami meneladani Kristus menjadi gaya hidup kami. Tetapi ternyata Tuhan juga berikan berkat kepada kami. Tuhan akan memberikan dan menyatakan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kami. Baik ketika kami ada di dalam dunia ini, maupun menjadi sempurna ketika Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan, menegur dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut dengan antusias untuk terus diperbaharui lewat Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita merespon dengan benar firman yang telah kita terima. Kita akan menyiapkan persembahan kita, ada 2 kantong persembahan ini, untuk yang hitam untuk operasional gereja kita dan yang hijau untuk persiapan emeritasi. Nats persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, karena sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya undang untuk yang bertugas bisa maju ke depan, jemaat bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, dan pagi hari ini kami akan memberikan korban syukur kami lewat persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan agar persembahan kami kudus di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi pelayanan kami di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap kami dan berkati yang mengelola. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami di pagi hari ini. Amin. Akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita tutup dengan pujian dari PPR 1 nomor 78, Ku Cinta Padamu. Yesus milikku.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaatmu memohonkan berkat bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk saudari Caroline, Casey, demikian juga untuk saudari Lala, anak Anet ke dalam tangan kasih Tuhan. Diberkati mereka di masa muda dan anak kami di masa pertumbuhan. Cinta akan Tuhan, Tuhan taruh di dalam hatinya. Sehingga mereka akan bertumbuh menjadi satu pribadi yang akan dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Dibuat berhasil di dalam studi, Tuhan merancangkan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi anak-anak kami ini. Demikian juga bagi Bapak Yosias Krisno dan Ibu Rena serta Ibu Magdalena ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan juga menyertai hamba-Mu, dilimpahi dengan kesehatan, dilimpahi dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Dibuat berhasil di dalam pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan, keluarga yang Tuhan anugerahkan. Sehingga lewat hamba-hamba-Mu ini semakin dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka dipakai menjadi saluran berkat karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir dalam ibadah raya di pagi hari ini. Berkat yang sama Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Menjadi pribadi-pribadi yang menjadi serupa seperti Kristus di dalam hidup yang dianugerahkan. Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun serta menyanggupkan setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersaat teduh, majelis akan mempersiapkan untuk rapat jemaat. Kami persilahkan.